Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadli Hidayah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ingin menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam membangun sikap toleran di sekolah. Kita buka aja langsung ya di PDF. Oke, pendahuluan mengapa toleransi itu penting di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah yang membutuhkan fondasi toleransi yang kuat, ya kan? Kenapa toleransi itu penting? Karena apa? Membentuk karakter siswa, ya, menciptakan lingkungan inklusif, mempromosikan perdamaian sosial. Karakter siswa yang dibangun di sekolah, diajarkan oleh guru-gurunya, gitu, itu harus memiliki rasa hormat, memiliki jiwa toleran, kasih sayang, agar mencegah daripada kasus-kasus seperti pembulian, kasus-kasus seperti penghinaan agama dan lain-lain. Jadi siswa diajarkan untuk saling menerima perbedaan antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Kemudian lanjut yang kedua, fondasi toleransi ini kita mulai dari dalil Al-Quran dan hadis, ya kan? Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang membicarakan tentang toleransi. Namun setiap toleransi memiliki batasan dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada dalil Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Kita bisa toleransi di dalam bidang apapun, tapi memiliki batasan yang cukup, ya kan? Tapi tetap kita memiliki landasan Al-Quran dan hadis, bahwa Rasul selalu ngajarin tidak boleh kita menyakiti manusia manapun. Maka kalau kita lihat dari sudut pandang, kita lihat dari sudut pandang sesuatu perbedaan itu harus dari universal. Misal begini, misal tentang bagaimana caranya kita mengerti atau menerima perbedaan itu gini. Kita lihat dari sudut pandang universal. Contoh, ada agama Kristen dan saya agama Islam. Kalau kita berbicara tentang benar dan salah, baik dan buruk, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Namun kita bisa bicara tentang universal, yaitu berbicara tentang bahwasannya orang yang beragama selain Islam atau selain Kristen ya sama-sama punya Tuhan. Kayak gitu. Intinya seperti itu. Ya sama-sama punya Tuhan, gitu, sama-sama baik. Masalah kebenaran, masalah benar atau tidak itu jadi urusan relatif ya bagi keyakinan, dan kita tidak bisa menyalahkan yang lain, gitu, perbedaan yang lain. Kemudian lanjut, memahami konsep ukhuwah Islamiyah dan hubungan antar agama. Untuk hubungan antar agama, ukhuwah Islam, persaudaraan secara muslim. Kita melihat muslim juga berbanyak perbedaan, kita melihat muslim banyak yang bermadzhab, pada Syafi'i, Hambali, tapi kita perlu taat bahwa Islam itu satu. Islam itu satu, ya kan? Islam itu rahmatan lil alamin, ya kan? Kemudian ada dialog antar agama, ya, membangun konsep yang penting, membangun hubungan yang baik lah antar agama. Ada lagi ukhuwah basyariyah, persaudaraan sama manusia. Karena kita sama manusia, manusia itu punya kehidupan sosial yang saling bergantung. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Kalau mau sendiri di hutan pun itu dia butuh makhluk lain, kayak gitu. Kita kalau melihat dari kebenaran, ya kan, kesalahan, kebaikan, keburukan, semua punya perspektif masing-masing di bidang itu. Tapi kalau kita melihat dia sebagai manusia, ya kita harus bisa saling membantu dan tolong. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara. Kita masih di Indonesia, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, pendidikan multicultural yang kayak gini ini penting. Bicara tentang sudut pandang, pendidikan moralitas itu penting. Kemudian lanjut, peran guru nih sebagai teladan, menerapkan nilai toleransi dalam pengajaran, ya. Guru itu menjadi orang tua siswa itu di sekolah. Hal yang perlu kita ketahui bahwa hal yang paling dilihat oleh seorang murid adalah seorang bagaimana guru bisa mengajarkan tapi tidak bisa mencontohkan, sedangkan murid itu melihat apa yang dia lihat.
Guru harus punya sikap-sikap yang seperti itu. Guru harus punya sifat toleran, tidak membeda-bedakan mana murid yang pintar, mana murid yang bodoh, mana murid yang baik, mana murid yang nakal. Gak bisa. Jadi semua harus sama-sama dididik, sama-sama diajar untuk mencegah daripada kecemburuan sosial, mencegah diskriminasi, ya kan? Kita harus bisa sebagai pendidik itu seperti itu. Next, kurikulum inklusif mengintegritaskan ajaran toleransi dalam materi pembelajaran. Materi pendidikan agama, materi sejarah sosial, diskusi kritis, proyek kolaboratif, ya kan? Materi pendidikan agama memperdalam ajaran toleransi dalam Islam. Wah, Islam sangat rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi setiap makhluk, ya kan? Kemudian ada pelajaran sejarah dan sosial. Keragaman budaya di Indonesia itu tidak hanya satu. Suku kita berbangsa-bangsa, berbeda-beda, ada Dayak, Sunda, Madura, dan lain-lain. Semua jadi satu kesatuan. Karena begitu kayanya. Bayangkan jika semuanya jadi satu, betapa kuatnya, ya kan? Betapa kuatnya Indonesia. Indonesia bisa merdeka karena bersatu, bukan karena satu orang gitu, tapi karena bersatu. Terus siswa diajarkan diskusi kritis, mendorong pemikiran terbuka. Jadi dibuka untuk berpikir, dibuka untuk bertanya, melahirkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu menyatukan, yang sifatnya itu bisa saling menghargai. Kemudian ada proyek kolaboratif melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Latar belakang siswa itu perlu kita ketahui. Ya, latar belakang siswa, tahu kehidupan mereka. Kita sebagai pendidik, seorang guru harus tahu karakteristik setiap anaknya, dia dari mana, asalnya dari mana, itu harus tahu. Biar bisa mengerti bahwa oh ternyata keadaan murid saya seperti ini. Oh dia lebih cocok seperti ini, skillnya di sini. Nah, itu nilai-nilai yang harus diterapkan. Kemudian kegiatan kurikuler menumbuhkan sikap toleran melalui proyek-proyek bersama. Nah, ini bagian daripada pendidikan multikultural, bagian daripada pendidikan moralitas. Dalam setiap perbedaan yang ada, setiap murid-murid yang memiliki perbedaan, itu bisa dibuat di ranah pendidikan. Contoh kegiatan itu ada festival budaya agama, proyek sosial atau bakti masyarakat lintas agama, klub diskusi dan debat tentang isu-isu keberagaman, pertukaran pelajaran antar sekolah dan latar belakang yang berbeda. Nah, itu nanti menimbulkan keharmonisan di dalam umat beragama, di dalam umat berbudaya. Si A bisa mengenal si B bisa mengenal A, dan akhirnya mereka saling menerima karena mereka masih di dalam satu lingkup pembelajaran dan satu kurikulum. Kita lanjut ke studi kasus implementasi berhasil di beberapa sekolah. Beberapa sekolah Indonesia telah berhasil menerapkan program-program yang menumbuhkan sikap toleransi dan dengan sangat baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan strategi yang tepat, lingkungan sekolah bisa dinamis. Sekolah inklusi Pelangi Nusantara menerapkan kurikulum multikultural dan mengadakan festival keberagaman. Madrasah Cahaya Ilmu mengadakan program dialog antaragama dan proyek sosial bersama. SMP Bhinneka Tunggal Ika fokus pada kegiatan ekstrakurikuler lintas agama dan budaya. Jadi udah banyak yang diterapkan di sekolah-sekolah implementasi yang hasilnya ternyata bisa mumpuni. Balik lagi, semua ini bicara tentang bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana cara pengajarannya, tentang kompetensi gurunya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada tantangan dan bagaimana solusi membangun lingkungan sekolah yang toleran. Tantangannya gitu, pemahaman yang sempit tentang agama, pengaruh lingkungan yang luar yang kurang toleran, kurangnya pelatihan bagi guru, kurikulum yang belum sepenuhnya inklusif. Jadi pemahaman sempit tentang agama itu gini, karena agama ini tuh ibaratkan ini, itu petunjuk buat kehidupan sosial. Selain ibadah ritual, agama mengajarkan ibadah spiritual, ya. Bagaimana tentang hidup yang baik, moralitas yang baik. Jadi pemahaman agama yang sempit. Kemudian pengaruh lingkungan luar yang toleran. Mungkin terkadang hal yang harmonis di dalam satu ranah pendidikan itu bagus, tapi tidak ternyata di luar. Karena di luar itu sangat luas gitu, ya kan? Dan
kurangnya pelatihan bagi guru. Nah itu guru-guru yang nggak kompeten tuh ya. Makanya kompetensi dalam mengajar itu harus diperhatikan. Jadi ya setiap sekolah harus bisa menyaring guru-guru yang kompeten mana yang tidak. Kurikulum yang belum sepenuhnya inklusif ya, belum efektif juga, masih banyak perubahan-perubahan. Maka dari itu pendidikan ini menjadi proses setiap tahun. Kemudian solusinya gimana? Edukasi agama yang komprehensif dan moderat, bisa dari memanggil pemateri-pemateri yang jago ya, kiai, ustadz, bisa keterlibatan orang tua dan masyarakat, antara murid, sekolah dan guru itu harus terlibat. Kemudian pelatihan berkelanjutan untuk guru. Nah guru itu harus punya pelatihan khusus nih, nggak sembarang semua orang bisa jadi guru, nggak bisa. Kemudian ada pengembangan kurikulum berbasis keberagaman. Nah, jadi kurikulumnya tuh nggak hanya eksklusif Islam saja, Kristen saja, enggak, tapi mencakup semua perbedaan agama, budaya, suku apapun terima, kayak gitu. Kesimpulannya dan langkah selanjutnya itu komitmen bersama untuk sekolah yang harmonis, ya kan? 1. Perkuat pendidikan agama yang mengajarkan moderasi dan toleransi. 2. Tingkatkan peran guru sebagai teladan dan fasilitator toleransi. Kemudian 3. Integrasikan dalam kurikulum. Yang 4. Libatkan komunitas. Dan semua ini harus berkesinambungan. Tidak boleh ada satu yang cacat. Itu bisa memperlambat atau menghambat ya proses keharmonisan ya di dalam pendidikan, di dalam pengembangan anak-anak. Jadi yang perlu kalian ketahui ya, pesan dari saya, apapun perbedaan yang kita lihat, selama perbedaan itu tidak merugikan kita dan orang banyak, itu nggak masalah. Perbedaan ada setiap manusia, masa manusia sama semua kan. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang paling banyak membunuh seseorang itu bukan baik atau jahat, tapi pintar atau bodoh, kompetensi. Misalkan saudara naik pesawat Garuda Airlines, kemudian pesawatnya jatuh ya. Apa Garuda Airlines jahat? Kan enggak, tapi karena pilotnya nggak kompeten. Jadi kayak gitu. Jadi gurunya semuanya harus kompeten. Dan memang prosesnya agak lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Semua perbedaan ada di dunia, tapi kita tidak bicara baik dan benar atau salah, baik dan buruk atau salah dan benar. Kita bicara tentang penerimaan, keharmonisan, kehidupan bersosial. Dan perlu ingat terakhir, kalau kamu belajar agama, jangan lupa belajar kemanusiaan. Biar kamu tidak hanya pintar urusan agama, tapi kamu bisa menghargai sosial, menghargai seseorang. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Udah harusnya saya salah, manusia saya, maafin. Tapi kalau ada yang benar ya datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.